Oh, ini kita ada lihat langsung ketemu ratunya. Nah, ratunya ada di sini. Mana nih ratunya? Ratu lebah. Wah, halo, selamat siang pemirsa media Cibubur TV. Hari ini saya berada di Taman Wisata Lebah, ya. Boleh dilihat nih Taman Wisata Lebah. Tepatnya berada di Cibubur ya, Jakarta Timur. Dan lokasinya ini di Jalan Buperta nomor 1 Komplek Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur. Nah, hari ini juga saya tak sendiri, ditemani oleh dari staf dari Taman Wisata Lebah. Yuk kita kenalan terlebih dahulu. Halo Pak, dengan Randy nih dari media Cibubur TV. Saya Rohman. Dengan Pak Rohman Ya. atau dengan Kak Rohman nih saya panggilnya. Biasanya kalau kita dipanggilnya kakak ya, Oke, karena siap. di sini sebagian besar atau kita merupakan bagian dari gerakan pramuka. Baik. Jadi semua karyawannya baik yang muda maupun yang tua dipanggil kakak semua. Oke, jadi saya izin panggil Kak Rohman ya. Baik, Siap. silakan. Nah Kak Rohman, saya dari media Cibubur TV ingin tahu nih banyak mengenai tentang Taman Wisata Lebah. Ya. Boleh ya? Boleh, Siap. silakan dengan senang hati. Dan juga nanti tolong dibantu untuk dijelaskan nih dari setiap Oh, yang ada iya. kegiatan di sini ataupun tempat-tempat yang ada di sini. Siap. Kita lanjut Siap. ya. Ayo, Kak Rohman. mari silakan. Siap. Yuk, mari. Kak Rohman, Ya. saya pengen tahu nih. Ya, silakan. Kalau boleh tahu nih tujuannya ada Taman Wisata Lebah ini apa nih Kak Rohman? Boleh dijelaskan mungkin? Jadi kita berharap dengan berdirinya Taman Wisata Lebah ini, Baik. kita bisa mengedukasi terutama anak-anak muda Ya, betul. untuk bisa mencintai alam, Wah. mencintai lingkungan. Jadi kalaupun produk yang diunggulkan di sini adalah madu, diharapkan generasi muda ini tidak hanya tahu bagaimana cara mengkonsumsi madu, Betul. tapi bagaimana madu itu bisa diproses, Betul. Setuju. bagaimana mencintai alam sekitarnya, karena yang jelas madu itu kan hasil produk alam, produk betul, lebah. betul. Jadi kalau kita tidak tahu prosesnya, bagaimana kesulitan lebah untuk bisa memproses nektar bahan bakunya madu itu hingga menjadi madu, itu mereka sangat boleh dibilang ketinggalan zaman. Oh, siap. Jadi Istilahnya gitu. harus ada regenerasi ya Pak? Iya. Siap. Jadi harus tahu asalnya, asal muasalnya, jadi dia akan bisa mulai mencintai alam nantinya. Diharapkan begitu. Baik. Kalau misalkan untuk di Taman Wisata Lebah, Ya. ada kegiatan apa saja nih? Jadi di Taman Wisata Lebah ini kita kegiatannya satu, nanti menyaksikan film tentang lebah. Kita menyaksikan lebah secara visual, di mana nanti diterangkan di situ lebah-lebah apa saja yang bisa menghasilkan madu. Terus setelah dari sana kita akan ke lapangan, Ya. berinteraksi dengan lebahnya langsung. Jadi kita nggak usah takut nanti disengat, karena biasanya para pengunjung dibekali dengan topi dan jaring agar mereka tidak tersengat, terutama menutupi bagian wajah ya, Betul. sehingga mereka melihat lebahnya dengan nyaman. Jadi lebah-lebah yang kita biasa gunakan untuk menghasilkan madu itu kita tunjukkan. Wah, boleh tuh Pak. Iya, nanti kita bisa lihat nanti. Jadi di sana Kak Rohman lebahnya. saya juga pengen coba tuh nanti ya. Oh boleh, silahkan. dengan Karena senang hati. jujur sih agak takut juga nih untuk tersengat. Pastinya Enggak. aman ya. Lebah ini tidak berbahaya ya. Jadi lebah-lebah ini justru malah sengatannya, jarumnya itu bisa digunakan sebagai obat. Wah. Jadi orang yang rematik, asam urat, migrain, darah tinggi itu bisa dibantu dengan terapi sama lebah. Waduh. Dan tapi tidak asal. Ya. Jadi ada titik-titik akupunkturnya. Wah. Nah, Ini sangat-sangat penting nih untuk diketahui ya untuk warga Cibubur dan sekitarnya bahwa memang dari lebah ini ya selain menghasilkan madu, dari gigitannya aja banyak sekali manfaatnya. betul sekali. Jadi tidak sembarangan. Dari produk lebah-lebah ini itu ada beberapa jenis yang bisa kita manfaatkan. Pertama tentu dari madunya. Nanti ada yang namanya royal jelly. Nanti ada yang namanya propolis, ada yang namanya bee pollen, ilmu lebah dan racun lebah. Wah, Jadi dari mulai yang enak sampai yang sakit itu bisa kita Wah, manfaatkan. siap. Gitu. kalau misalkan untuk bagaimana sih madu itu ya diproses sehingga dapat dikonsumsi itu. Oh gitu. Sebenarnya pada dasarnya madu-madu yang ada di sarang lebah itu tidak perlu dilakukan proses tambahan. Jadi
madu yang sudah ada dalam sarang ditandai dengan sarang yang sudah tertutup itu sudah siap konsumsi. Nah, bagaimana bisa ada madu dalam sarang? betul. Si lebah itu tentunya harus terbang dulu ke bunga untuk mencari bahan bakunya yang disebut nektar. Nektar itu nanti dibawa sama lebah, kemudian dibawa ke dalam sarang. Nektar itulah yang nantinya diproses atau mungkin kita menyebutnya dimasak sama lebah ya. Diproses ada alat processing dalam tubuh lebahnya yang nantinya mengolah nektar tadi menjadi yang namanya madu. Madu itu siap langsung dikonsumsi oleh manusia dan itu tidak perlu dimasak lagi, tidak perlu dirubah-rubah unsur-unsur yang terdapat dalamnya. Itu sudah layak konsumsi. Dan itu aman ya pastinya? Aman. Waduh, ini informasi penting juga ya. Berarti kalau misalkan setelah diproses dari yang namanya menghasilkan madu, itu bisa langsung dikonsumsi bisa langsung dikonsumsi, jadi aman dan higienis yang pastinya. Waduh, informasi penting juga nih. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita bisa langsung konsumsi setelah diproses yang dari lebah itu sendiri yang menghasilkan madu seperti itu ya Kak Rohman ya. Iya. Oke, siap. Jadi pokoknya sudah aman, bersih, dan kita udah nggak usah khawatir. Di dalam madu itu ada zat antibiotiknya, makanya madu itu bisa buat dikonsumsi untuk menyehatkan badan, buat luka juga bisa mengobati luka. Betul. Setuju tuh itu. Kadang sariawan aja pakainya diolesin madu ya. Cuma yang harus kita yakini bahwa yang namanya madu tidak bisa prosesnya instan. Artinya begini, pengobatan yang dilakukan oleh madu, katakanlah kita konsumsi tidak langsung tiba-tiba langsung sehat gitu. Ada proses tahapan-tahapannya di mana kita diperbaiki saluran pencernaannya, nanti diperbaiki fungsi-fungsi jantungnya, ginjalnya, paru-parunya. Sehingga nanti ketika sudah kita rutin mengkonsumsi madu, kemudian kalau biasanya kita punya penyakit tidak pernah kambuh-kambuh, baru di situ kita sadar, oh iya ternyata saya sudah sehat gitu. Jadi tanpa disadari. Banyak sekali ya manfaatnya ya. Iya. Dan yang salah kadang-kadang begini, orang minum madu itu hanya pada saat sakit saja, pada saat sehat dia lupa. Dan kadang-kadang kalau sakit minumnya nggak pakai takan, langsung sama botol-botol teguk. Wah, itu yang kurang benar. Yang benar adalah minum madu walaupun sedikit tapi rutin. Patokannya garis yang perlu digarisbawahi itu sedikit tapi rutin. Tidak hanya pada saat sakit, pada saat sehat itu wajib hukumnya untuk kita konsumsi. Waduh, sangat-sangat bermanfaat nih yang di-sharingkan ataupun berbagi informasi dari Kak Rohman ya. Saya pernah baca nih di suatu artikel kalau misalkan bunga itu nggak boleh dipetik. Nah kayaknya ini sangat berhubungan ya. Mungkin boleh diinformasikan ke pemirsa Media Cibubur TV, kenapa bunga nggak boleh dipetik? Jadi begini, kalau kita lihat ambil contoh di sini ada bunga, bahwa pada dasarnya lebah ini datang atau mendatangi bunga itu karena di dalam bunga itu ada zat yang namanya nektar. Itu sebagai bahan baku untuk membuat madu. Jadi nanti si lebah datang ke sini, dia akan mengambil nektar yang ada di dalamnya, terus kemudian diolahlah menjadi yang namanya madu. Tidak hanya madu yang bisa diambil, tapi juga tepung sari bunganya sebagai makanan tambahan bagi lebah. Nah, di satu sisi otomatis kalau seandainya bunga ini yang bagus-bagus ini kita petik, kita ambil, otomatis lebah tidak bisa menghasilkan madu. Kesulitan jadinya dia menghasilkan madu. Nah, untuk itu sebisa mungkin para orang tua mulai sekarang tidak memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya untuk memetik bunga yang cantik seperti ini buat anaknya ya. Termasuk adik-adik juga yang ada di rumah. Jadi tidak lagi untuk memetik bunga, karena tentunya kalau bunganya dipetik, bunganya mati, otomatis lebahnya tidak menghasilkan madu lagi. Waduh, gitu. Berarti sumber makanan untuk dari lebah ya? Betul. Waduh, yang dimana akan menghasilkan madu. Waduh. Padahal madu itu sendiri bermanfaat buat manusia, buat menjaga kesehatan. Siap. Gitu. Ini informasi penting nih pemirsa Media Cibubur TV ya, untuk adik-adik juga nih yang ada di rumah. Jangan pernah yang dipetik bunganya yang seperti diinformasikan oleh Kak Rohman nih. Siap. Gitu. Memang ini benar-benar ya untuk kita jaga, untuk kita lestarikan ya. Betul. Kan cukup dilihat saja, dinikmati lewat pandangan mata kita. Jadi
tidak perlu harus dipetik. Betul, begitu. betul. Setuju Kak Rohman kalau kayak gitu. Kak Rohman, Ya. nextnya kita ngapain nih setelah tadi Nah. berbicara tentang bunga nih? Ya, sekarang kita lihat lebahnya. Kita Waduh. main ke sarang lebahnya. Waduh, tapi saya takut nih Kak Rohman, takut disengat nanti Nggak usah muka saya khawatir. gimana nih? Kita pakai alat pelindungnya Siap. dulu. Oh, jadi yang pakai kita topi sebut ya? sebagai topi jaring. Oh, topi jaring siap. Nah, Waduh, ini untuk keamanan ya? iya. Siap. Coba. Terima kasih Kak Rohman. Oke. Minimal melindungi wajah supaya tidak tersengat. Nah, Saya juga pemirsa, pakai tuh, supaya pemirsa, aman juga ya. pemirsa Media Cibubur TV harus pakai topi dulu nih biar nggak tersengat ya, biar nggak kebab ya. Iya, kan nggak lucu abis ngeliat lebah Eh. dapat bonus nggak cuma madunya tapi kesengat juga. Siap. Tapi aman ya? Aman. Yuk, kita Oke. kesana ya. Ayo kita lihat ayo. Di sini banyak kotak-kotak, berarti isinya Lebah semuanya. lebah. Ya. Waduh, siap. Ini lebah yang kita ternakkan ini berjenis Apis mellifera, namanya lebahnya lebah mellifera. Oke. Nah, kita lihat di sini aktivitas lebahnya Siap. ini semuanya berkegiatan. Nah, ini nampak lebah-lebahnya jenisnya seperti ini, Apis melliferanya. Siap. Nah, dia nanti ini yang di depan pintu ini ya lebah-lebah penjaga. Oh. Jadi, Tidak sembarangan lebah walaupun satu jenis ya sama-sama mellifera yang tadinya keluar dari sini terus Siap. kemudian pulang nanti misalnya pindah ke sana tidak mungkin. Oh. Jadi yang boleh masuk ke area sini atau dalam kotak ini hanya lebah yang memang keluarga ini. Oh, jadi dia hanya Gitu. satu pintu aja ya berarti ya? Iya, cuma satu pintu saja. Di sini kita lihat ini dijaga oleh keamanan Siap. lebah. Gitu. Siap. Ini berarti lebahnya lebah betina. Ya, jadi lebah pekerja Oh, lebah semuanya pekerja. berjenis kelamin betina. Nanti kita akan Oh. lihat jenis-jenis lebah yang ada di dalam sini. Siap. Jadi kalau dalam satu keluarga lebah itu memang ada 3 jenis lebah, Oke. yaitu lebah ratu, Lebah lebah ratu. jantan dan lebah pekerja. Oh, Nah, kalau lebah ratunya cuma satu, Siap. tidak mungkin lebih. Oke. Kemudian nanti ada lebah pejantan, Ya. jumlahnya ada beberapa ekor. Siap. Nah, yang terakhir yang paling banyak itu lebah pekerja. Lebah pekerja. Ya, yang Oh. tugasnya nyari makan, Siap. membersihkan sarang, membangun sarang, semuanya itu dilakukan oleh lebah pekerja. Wah, jadi kayak ada job desk-nya masing-masing ya? Iya, tentu ada pembagian tugasnya. Siap. Nah, nanti Waduh. kita akan lihat seperti apa lebah-lebahnya. Oke. Tapi kayaknya saya pilih-pilih dulu. Siap, Lebahnya yang kotaknya yang mana ya? Berarti kita langsung lihat nih ya. Ya, Siap. nih di sini nih kotak-kotak lebahnya Siap. yang nantinya kita akan kita buka ya. Iya, siap. Aman ya? Nah, ini kita semprot dulu. Wah, kenapa Supaya tuh harus disemprot tuh? lebahnya supaya lebih jinak atau paling tidak mengurangi dia agresif. Siap. Ya, mengurangi kemungkinan kita kesengat juga. Oh, siap. Nah, kalau kita lihat lagi di sini bahwa memang ini adalah madu-madu yang sudah siap untuk dipanen seperti ini. Iya. Nah, ini yang belum semuanya tertutup seperti ini. Ini kalau yang ini isinya anak-anak lebah. Tuh. Siap. Kalau kita melihat di sini bentuk sarang lebahnya ini semuanya sama, yaitu berbentuk heksagonal atau segi 6. Heksagonal ya, Pak? Ya. Siap. Yang bikin siapa? Lebahnya. Oh. Lebahnya yang membuat ya kita dibuat rapi sekali lubang-lubang sarang ini. Iya, betul. Nah, sehingga nanti ini bisa diletakkan madu dan anak-anak lebahnya nanti di sini. Oh, baik. Nah, Itu ada ini, Pak. Kelihatan bening-beningnya. Itu apa tuh? itu madu, yang Oh, itu bening-bening madu itu ya? madu. Siap. Yang bening-bening ini. Oh, ini kita ada lihat langsung ketemu ratunya. Nah, ratunya ada di sini. Mana nih ratunya? Ratu lebah, Wah, beda kalau kita sekali ya. lihat di Siap. sini dari posturnya dia memiliki ukuran badan yang lebih panjang. Betul. Karena di dalam perutnya yang panjang itu Ya. terdapat ribuan atau bahkan mungkin jutaan butir telur. Oh. Karena si lebah mampu bertelur antara 1000 sampai 1500 butir per hari. Waduh. Oh, ya. Maksud penting ini. Nah, nanti dia akan berkeliling mencari lubang-lubang sarang yang kosong. Baik. Nanti dia akan meletakkan telur di dalam sel sarang, tapi syaratnya sel sarangnya atau lubang sarangnya harus bersih, Siap. tidak boleh kotor ya. Ya. Terus kemudian sarang-sarang lebah ini juga tentunya tidak diisi dengan
telur sebelumnya. Oke. Jadi kalau misalnya sudah ada telurnya, nggak mungkin diisi telur lagi. Oke, siap, Gitu. siap. Jadi satu lubang hanya diisi 1 butir telur. Siap. Oke. Oke, nih. Kalau kita perhatikan di sini kayaknya lebah jantannya nggak ada deh. Iya nih. Lebah jantan itu kemungkinan besar tidak ada karena musim paceklik. Musim paceklik ini di mana pohon tidak berbunga. Sehingga biasanya jumlah lebah jantan akan dikurangi. Oke. Kenapa? Untuk mengikuti kebutuhan melihat stok tanamannya. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau seandainya di dalam sarang ini kita lihat di sini madunya sedikit, itu berarti di sekitarnya pohonnya tidak berbunga. Oke. Nah, sedangkan lebah pejantan ini makannya banyak, bisa 3 kali lebih banyak. Iya. Dan itu pun harus suapin. Makanya daripada menghabis-habiskan makanan, Siap. tidak bekerja, tidak produktif, lebah jantan biasanya akan dikurangi jumlahnya. Oke, siap kalau kayak Gitu. gitu. Jadi yang lebih banyak bekerja sih Lebah pekerja, Bekerja ya, ini atau sebagian yang betina besar, ya? ya, Siap. sebagian besar lebah pekerja ini semuanya betina semuanya nih. semua ya. Iya. Baik. Aduh. Nah, sekarang kita coba panen ya barangkali ya. Waduh. Madunya ya. Nggak sabar nih pengen ngerasain nih. Mumpung di sini ada yang bisa kita panen, Siap. nanti kita akan panen. Siap. Tapi tadi ratunya di mana? Kita singkirin dulu ratunya. Wah, bahaya. Iya, jangan sampai ratunya Siap. pindah ke kotak yang lainnya. Ayo, kamu di situ aja. Nah, ini caranya. Biasanya harus dikeprek dulu. Waduh, saya menghindar dulu, Pak. Boleh. Ya, Menghindar dulu Kak Roman. Aduh, dikeprek dulu tuh. Pemirsa Media Cibur TV. Untuk kita langsung coba ya. Nah, Siap. ini nanti sarangnya yang sudah bersih kita bawa ke ekstraktornya. Siap. Oke, yuk kita panen yuk. Oke. Ini Yang saya tadi- buka. Nggak apa-apa. Boleh ya, aman ya? Udah. Waduh, siap. Kita buka dulu. Dibuka. Nah, Siap. Sekarang kita lihat di sini tadi madu-madu yang tadi sudah kita bersihkan dari Iya. lebah-lebahnya. Siap. Sekarang saatnya kita kupas dulu karena tidak mungkin bisa mengeluarkan madunya sedangkan ininya lilin ini masih tertutup seperti ini. Oh, siap. Ya, kita kupas Ada dulu ya. lilinnya ya. Iya. Oke, siap. Dimakan aman nggak tuh, Kak Rohman? Boleh, Oh. silakan diambil dikunyah-kunyah. Oke, siap. Saya coba ya pemirsa Media Cibur TV. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditelan ya. Nah, silakan lagi. Coba lagi. Biar jadi obat. Siap. Nah, Legit. Ada asam-asamnya dikit. Tapi ini kayak permen karet ya. iya, jadi nanti makannya dengan cara hanya sebatas di kunyah-kunyah, kemudian dibuang sepahnya. Lilin itu sampai saat ini kita Siap. belum mendapatkan literatur fungsi buat tubuh kita, itu belum ada. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat wujud fisiknya ada lilin, takutnya kalau kita telan mengganggu pencernaan. Oh, siap. Gitu. Sedangkan yang kita butuhkan madunya yang ada Madunya. di sini. Betul. Kita kupas lagi sedikit Siap. supaya nanti madu yang bisa kita ambil lebih banyak. Siap. Tuh, Lagi. hasilnya seperti ini. Kayak kerak ya jatuhnya ya. Iya. Siap. Aduh. Ini benar-benar langsung dari sarangnya ya. Nah. Terus kita nanti langsung bisa dipanen. Langsung kita bisa makan juga. Betul. Dan ini rasanya legit banget, manis betul. banget. Dan pastinya bagus buat kesehatan kita ya. Waduh. Nah, dicoba. Siap. Kita mulai taruh di alat panennya ya. Oke, siap. Yuk. Langsung cara meletakkannya di sini. Oke. Jadi yang tadi kita simpan sini. Oke. Kemudian kita putar Siap. ya, dengan Putar cara ya. Oke. seperti ini. Siap. Nah, Oke. lihat madunya sudah terlempar. Lihat sini. Tuh, lihat dari hasil madunya tuh akan terlempar ke samping-samping ya Kak Rohman ya. Betul. Waduh. Nah, ini nanti madunya akan turun ke bawah. Madunya langsung turun ke bawah tuh pemirsa Media Cibur TV.
Waduh. Nanti baru kalau sudah Siap. penuh, Siap. nanti kita buka melalui keran ini. Siap. Tapi jangan lupa, Ya. ada proses penyaringan Ya. agar kalau seandainya mungkin ada lebah yang ikut, terus Siap. kemudian mungkin namanya di hutan mungkin Siap. ranting atau daun-daun yang ikut ke bawah, Siap. nanti bisa disaring oleh penyaring tadi. Oke. Gitu, tetap Siap. harus higienis. Yang kita Higienis. makan cuma madu Iya, aja, pastinya itu. gitu. Tadi hasil dari ini nanti langsung masukin ke dalam tempat gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini sarangnya sudah bersih, madu-madunya sudah kelempar semuanya. Betul. Nah, kalau di rata-rata biasanya satu kotak lebah itu biasanya terdiri atas kurang lebih 8 sisiran sarang. Oh. Biasanya satu kotak itu bisa kita panen antara 3 atau 4 kilogram 3-4 kg per 10 atau 15 hari sekali panen. Baik. Seperti ini ya. Siap. Jadi kalau sudah selesai diambil madunya, ini sarangnya kita taruh lagi dalam kotak lebahnya supaya diisi kembali. oleh lebahnya. Siap. Berarti Gitu. kita langsung simpan lagi ya. Iya. Untuk dari untuk menghasilkan nanti madu kembali ya. Betul. Siap. Jadi fungsi dari alat panen ini tidak merusak sarang. betul. Sehingga nanti tinggal diisi ulang, Ya. waktunya bisa kita persingkat. Kayak di refill ya Pak ya? Betul. Di refill lagi Kak Refill gitu ya. kembali. Makanya kalau Siap. kita lihat di sini kok sarangnya warnanya hitam-hitam karena Betul. dipakai berulang-ulang kali. Oke, siap. Dan ini yang buat bukan Manusia. manusia ya, Tapi tapi lebah. dari lebahnya sendiri. Iya. Kayak bentuk ini ya, next star ya. Jadi bentuknya bentuk segi 6 ini. Segi enam, siap. Karena dianggap bahwa segi 6 ini adalah bangun ruang yang sempurna. Yes. Dia bisa menampung volume besar tapi hanya membutuhkan bahan baku untuk membuatnya lebih sedikit. Iya, Memaksimalkan bangun ruangnya. Siap. Gitu teman-teman. Jadi Siap. lebah tidak sembarangan membangun sarangnya. Siap. Ini Perhitungan. benar-benar luar biasa sekali ya proses Iya. dari kerjanya untuk menghasilkan madu sendiri ya. Betul. Gitu. Jadi nggak mudah, makanya tadi seperti yang Kak Rohman bilang tuh, untuk bunga juga jangan dipetik ya. Iya. Karena itu memang sumber makanan dari lebah, Iya. nanti bisa jadi menghasilkan madu. Madu, Nah, betul. madunya nanti bisa kita konsumsi atau kita langsung campur dengan makanan yang lain Betul. atau minuman yang lain, di mana bisa menyehatkan badan kita ya. Betul. Oke, Makanya oke, mulai oke. dari sekarang kita perbaiki perilaku kita terhadap alam supaya alam menyediakan atau menjaga kita, menjaga kebersihan udara, memberikan makanan yang bergizi seperti madu supaya lestari alam kita. Oke. Kita taruh lagi ya supaya Kak Rohman. nanti kita bisa panen kembali. Siap. Ya, supaya terisi lagi madu ininya, lebahnya, sarang lebahnya. Iya. Membudidayakan kembali ya. Iya. Siap. Nah, kita tutup supaya aman. Siap. Nah, ditutup lagi tambahan supaya tidak terkena hujan. Siap. Oke. Baik, Jadi, gitu. siap. Jadi Kak Rohman benar-benar informasi sangat penting. Jadi pastinya aman ya untuk misalkan dari pemirsa media Cibubur TV atau dari warga Cibubur dan sekitarnya ingin main ke sini ya Taman Wisata Lebah. Silahkan. Kalau misalkan pengen langsung lihat gitu ya dari budidayanya lebah seperti apa Ya. untuk menghasilkan madu, pastinya di sini benar-benar terbuka untuk umum ya Kak Rohman ya. Betul. Silakan teman-teman yang mau mampir ke sini. Kita buka setiap hari Taman Wisata Lebahnya, termasuk kita kalau mau edukasi, teman-teman mau edukasi, silahkan nanti didaftarkan ke bagian pendaftaran Siap. Taman Wisata Lebahnya. Siap Kak Rohman. Nah, Kak Rohman, tadi kan saya juga lihat Ya. ada Bia Theater. Saya Ya. juga pengen nih. Ini kita sudah sampai di B Theater. Jadi B Oke. Theater ini salah satu Siap. wahana fasilitas yang ada di Taman Wisata Lebah. Mari. Waduh, silakan. Ayo. Jadi cepet masuk nih. Ayo. Siap. Yuk, silakan. Oke. Ayo kita masuk. Nah, di sini kita bisa mungkin memberikan penjelasan lebih terperinci lagi jenis-jenis lebahnya. Oke. Terus kemudian siklus hidupnya, terus Siap. keluarga lebah yang tadi semua kita bahas. Boleh. Nah, Siap. nanti ada kita jelaskan di sini. Boleh. Wah, ini Siklus kehidupan lebah kayaknya ya ini ya. Siap. Siklus kehidupan lebah itu mirip seperti kupu-kupu dari telur, Siap. kemudian larva, Ya. menjadi pupa, baru menjadi lebah. Siklusnya seperti ini.
Jadi Siap. siklus hidup yang sempurna. Oke. Ini biasanya kalau dari mulai larva ke pupa ini biasanya yang sering banyak orang proses masak, Oh. yaitu dipepes, dibotok. Biasanya kalau orang-orang kita biasanya Yes. memanfaatkan itu. Betul. Nextnya, Juga dimasak. setelah siklus kehidupan lebah. Nah, kemudian di sini nih ada keluarga lebah yang tadi sempat kita bahas ya. Oh iya, betul. Ini nih cirinya, kalau tadi belum sempat melihat lebah jantan. Ya. Nah, kira-kira cirinya kalau lebah jantan itu bagian matanya agak besar. Nah, siap. nih seperti ini lebah Lebih jantan. lebah jantan ya, Ya, siap. lebah jantannya nih. Nah, ini contoh-contoh. Oh, ini lebah ratunya ya. Itu lebah Ini lebah ratu, ratu siap. tadi badannya panjang dan usianya paling lama. Dia bisa mencapai usia 5 tahun. Siap. Karena dia memang berproduktif ya. Iya, dia tugasnya memang bertelur. Bertelur, Lebah ya. pekerja yang walaupun betina, Siap. dia tidak bisa bertelur karena dia tidak melakukan proses kawin dengan Ya. lebah jantan. Siap. Dia juga tidak makan royal jelly yang salah satunya jadi penentu seperti ratu, seperti Yes. halnya ratu, dia bisa bertelur dan bisa menjadi anak lebah. Oke, Gitu. siap. Nextnya. Nah, Kita sudah mengenal lebah jantan, lebah ratu, lebah pekerja. Nah, ini contoh-contoh sarang kalau misalnya ada lebah serana, Siap. memanfaatkan potongan kayu seperti ini, Siap. berbeda dengan lebah hutan yang contohnya ini sarangnya tunggal, Ya. tapi dia menggantung di batang-batang pohon seperti ini. Oh iya, baik. Tuh, Siap. ini. Di sini berarti jenis jenis ataupun untuk dari macam lebah Ya. seperti ini ya. Ya, macam-macam jenisnya dari sini. Nanti kita jelaskan lebih detail. Oke. Bila pada saat ada tamu yang tertutup. Oh, oke, siap. Gitu. Next. Nah, di sini terakhir nanti Siap. akan menuju ruang teater. Ruang Ini teater. ruang teaternya seperti ini. Siap. Kita masuk di sini ya. Siap. Nah, Kira-kira ini muat berapa orang nih, Kak Roman? kalau ruang teater ini kapasitas kursinya itu 24. 24 ya. Mungkin Cuma boleh kalau misalnya jumlahnya berlebih, biasanya kita sarankan yang lain anak-anak ini mungkin lihat di kelas yang di bawah. Siap. Oh, mungkin kita sambil kita ngobrol ya, boleh, sambil boleh. duduk di sini ya. Waduh. Ya. Siap jajal. Berjajal nih. Bioskop. Ini teaternya di sini. Roman ya, di teater ini apa untuk menonton ya, seperti kan sinema ya, Ya. ataupun ya macam film gitu ya. Ini dikhususkan untuk anak kecil atau memang untuk orang tua bisa nggak nih gitu ya, untuk umum nggak? Boleh dijelaskan? Sebenarnya prioritasnya memang buat anak-anak. Baik. Dari mulai anak-anak tahun sampai mungkin usia remaja ya. Ya. Hanya saja mungkin boleh saja didampingi sebagai oleh orang tua, karena kita kepingin orang tua juga jadi motor penggerak untuk mengajak anak-anaknya untuk lebih mencintai alam. Ya, salah satunya lebah ini ya. Ya. Jadi bisa mendampingi, memberikan satu penjelasan yang mungkin kalau seandainya anak bertanya, yang biasanya lebih pertama ditanya pasti orang tuanya. Betul. Nah, sedangkan kalau misalnya orang tuanya nggak punya jawaban yang pasti, nanti bisa tanya kepada guide-nya, kakak-kakak yang di kampus ini. Betul. Gitu. Jadi seperti tadi, kenapa bentuknya segina, Yes. sarang lebahnya, Betul. kenapa rasa mandi itu berbeda-beda, Betul. warnanya juga beda-beda. Betul. Itu tentu bisa dijelaskan secara medis. Waduh, bener-bener sih memang kerasa banget ya dari prosesnya yang tadi kita di Iya. luar tuh ya, dari mulai dari yang pernah memetik bunga, Iya. lalu ada untuk dari budidayanya di dalam Betul. kotak-kotak itu, dan di sini disajikan dalam bentuk sinema atau film ya, Iya. seperti itu. Gimana prosesnya dari lebah menghasilkan madu. Waduh, Iya. siap. Kalau menurut saya sih memang anak-anak wajib tahu gitu ya untuk Iya. prosesnya, dan nggak ada salahnya dari orang dewasa ataupun Iya. orang tua untuk mengetahui ya. Dampingi juga. Betul, siap. Mungkin boleh diinformasikan nih ke pemirsa media Cibubur TV Ya. untuk dari harga tiket Oh, iya. dan operasional dari Taman Wisata Lebah. Baik. Untuk di Taman Wisata Lebah, kita buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Baik. Jadi itu nggak ada tanggal merah, nggak ada hari libur. Setiap hari kita buka. Oke. Gitu. Jadi kalau mau pakai di sini area buat edukasi, mau dipakai buat kegiatan tempatnya,
dipersilahkan. Siap. Artinya menghubungi petugas yang ada di sana. Siap. Untuk tiketnya kita edukasi lebah itu dari untuk hari biasa ya. Yes. Hari biasa itu Rp40.000 per Baik. orang. Sedangkan kalau untuk weekendnya Yes. itu Rp50.000 per Siap. orang. Jadi Rp40.000 untuk di weekday ya, dari Iya. Senin sampai Jumat. Untuk di weekendnya Rp50.000 di Sabtu dan Minggu ya. Betul, untuk mendapatkan informasi edukasi tentang lebah tadi. Oke, siap. Mungkin ini ada pesan dari Kak Rohman, kenapa harus datang ke Taman Wisata Lebah? Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum paham tentang lebah, nah belajar di sini. Kita belajar di sini dengan fun, terus kemudian kita juga bisa belajar tentang lebah itu, belajar mencintai alam. Jadi setidak-tidaknya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Siap. bahwa dengan kita mencintai alam, alam akan memberikan sesuatu yang positif buat kita, ya udara yang bersih, makanan vitamin seperti madu tadi buat manusia, Siap. istilahnya gitu. Oke, siap. Wah, penting banget ya untuk datang ke Taman Wisata Lebah ya. Selain berwisata, kita juga bisa edukasi ataupun belajar Ya. banyak mengenai tentang yang ada di sini ya. Betul, bermain sambil belajar ya Siap. tentunya ya. Ya. Kak Rohman, terima kasih banyak Sama-sama, untuk terima waktunya kasih. dan informasinya, sudah berbagi informasi. Sama-sama, senang Sehat selalu. dikunjungi, terima Siap. kasih. Sehat selalu untuk Kak Rohman dan pastinya sukses selalu juga untuk dari Taman Wisata Lebah. Terima kasih, Amin. Terima kasih Kak Rohman. Sama-sama.